Selamat siang. Di sesi pertemuan ini kita akan membahas mengenai weight and balance, keseimbangan pesawat terbang. Di sesi ini kita akan membahas mengenai apa sih fungsi dari weight and balance, gimana caranya supaya pesawat tetap balance dalam keadaan pada saat terbang. Ada dua komponen yang harus kita hitung di sini. Pertama, secara lateral. Lateral itu antara left and right. Yang ada di bagian sayap adalah fuel atau minyak. Semua minyak di pesawat adanya di bagian sayap kiri dan sayap kanan, left and right. Nah, setiap tangki ini punya skat atau batas-batasan. Ya, jika terjadi tidak seimbangnya pesawat left and right, itu jika selisih minyak antara di sayap kiri dan sayap kanan 500 kilo, maka pesawat ini termasuk unbalance secara lateral. Itu ya. Ya. Terus yang kedua adalah secara vertikal. Vertikalnya adalah nose up, nose down. Ya. Jadi jika pesawat ini cenderung berat ke belakang, maka nose-nya atau roda depannya akan naik. Jika pesawat ini berat ke depan, maka nose down. Jadi nose up dan nose down. Itu ya. Jadi dua komponen di sini, lateral dan longitudinal. Terus apa sih tujuan kita membahas mengenai keseimbangan pesawat terbang? Pertama adalah untuk safe, keamanan. Jadi kalau kita mengisi pesawat ini, jika terjadi unbalance, maka pesawat dalam keadaan unsafe atau tidak dalam keadaan aman. Gitu ya. Tujuannya apa? Tujuan pertama adalah untuk menghitung berat pesawat. Jadi kita harus tahu dulu berapakah berat pesawat ini dalam keadaan kosong atau setelah kita isi, dan menentukan center of gravity. Apa itu center of gravity? Center of gravity adalah titik keseimbangan. Ya, titik keseimbangan dari pesawat tersebut. Ya, pernah main jungkang-jungkik waktu di TK? Nah ya, artinya apa? Ada titik tumpu di situ. Jadi posisi seseorang, jarak dan berat akan menentukan seimbang atau tidak seimbangnya main jungkang-jungkik tersebut. Rumus itu akan dipakai dalam pesawat untuk longitudinal. Jadi pertama adalah menghitung berat pesawat dan menentukan center of gravity dalam batas yang telah ditentukan oleh manufacturer atau pabrik. Gitu ya. Lanjut. Output yang dihasilkan oleh weight and balance adalah load sheet. Ya, pertama adalah load plan, rencana dari muatan. Kedua, loading instruction. Karena di samping untuk kita akan membahas mengenai longitudinal, nose up dan nose down. Ya, di sini banyak tempat duduk di bagian depan dan bagian belakang. Setelah itu ada lagi kompartemen. Ya, fungsinya untuk muatan barang, bagasi dan kargo. Ya, ini perlu loading instruction supaya dia tetap seimbang. Nah, ini fungsi kita sebagai seorang load control. Ya, dan trim sheet. Load sheet isinya mengenai pertama aircraft weight, berat pesawatnya sendiri dalam keadaan kosong. Load weight terdiri dari load weight terdiri dari passenger weight,
Ya. Kedua, baggage weight. Weight. Tiga adalah cargo weight. Oke, itu ya, load dari load to weight. Terus apa lagi? Load distribution. Nah, load distribution. Kita harus distribusikan tempat duduk ini. Jadi tadi rumus juga Jukik akan dipakai di sini. Jadi berapakah jaraknya dari datum lain ke belakang? Sederhananya seperti ini. Load distribution. Dan gimana caranya supaya pesawat ini seimbang? Aircraft weight and balance for takeoff and landing. Itu tujuan pertamanya. Nah, setiap pesawat punya maksimum weight. Sebelum kita ke situ, ini cukup ya. Saya hapus. Nah, kita kembali ke prinsip dari weight and balance tadi. Pertama, saya ilustrasikan seperti ini. Ini pesawat, ya. Ini titik 0. Ini 1, ini 2, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah arm. Ya. Arm disebut arm. Arm adalah jarak dari datum. Datumnya adalah ini. Datum. Oke. Jarak arm adalah jarak dari datum ke objek yang dihitung. Ya. Sedangkan datum adalah referensi untuk digunakan memulai perhitungan arm. Ya. Contoh seperti tadi, satu objek di 2 ini saya kasih tanda A. Ini nose wheel, roda depan, beratnya 100 lib atau pounds. Di 2, di 4, di arm 4 saya kasih tanda lagi, ini B, beratnya juga 100 pound atau libs. Di 9 saya kasih lagi, ini adalah pantry contohnya 100 pound. Nah, coba hitung CG. Tadi CG adalah center of gravity, keseimbangan dari pesawat atau posisi alat-alat ini. Ya. Kita pakai tabel. Oke, ini itemnya. Tadi A, B, C. Ini weightnya 100 pound atau lib, semua 100. Terus
Ini arm. Arm 2 inci, satuannya adalah inci. Arm adalah satuannya inci. Terus 4 inci. Terus ini 9, C-nya di 9 inci. Ini adalah moment. Nah, arm, datum, dan moment. Satu lagi moment. Moment adalah hasil perkalian atau hasil dari adalah hasil penjumlahan weight and arm. Jadi 100 kali 2 200. 200 slips per inci. Ini 400 slips per inci. Ya, ini 900 per inci. Ya. Nah, rumusnya adalah CG. Rumusnya adalah CG sama dengan total moment dibagi dengan total weight. Ya, ini rumusnya. Kita jumlahkan berapa totalnya. Ini totalnya 1500. Totalnya adalah 1500. Ini adalah 300. Jadi 1500 dibagi dengan 300 sama dengan dapatnya 5. Jadi 5 inci per lips. Nah, maka CG-nya posisinya di 5 inci. Ya. Itu. Ini secara sederhana ini kita umpamakan posisi pesawat. Umpamakan seperti pesawat. Maka di armnya 2 inci adalah A, beratnya 100 slips. Yang kedua ini nose, ini main wheel contohnya, roda bagian belakang, posisinya di 4, armnya 4 ya, beratnya 100 slips. Ketiga adalah ini pantry, beratnya 100 pound, posisinya di 9 inci. Maka hasilnya seperti ini. Oke, satu bagian.